Damai sejahtera Allah Bapa yang menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, amanginang haha anggi pinaribot kita sude napungudison horas madihita sudena. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada acara tahun baru ini sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Demikianlah isinya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, faktanya telah menjadi tradisi dalam gereja kita bahwa setiap tahun ada acara Martahun Baru seperti ini, acara silaturahmi. Ada rasa persaudaraan yang kuat. Ada satu persekutuan komunal yang sangat dekat. Ada keramahan yang alami. Dan ada rasa wajib untuk saling bermaaf-maafan. Saling mendoakan dengan ucapan selamat. Dan ini dirangkai dalam ibadah seperti yang kita lakukan hari ini. Dan seperti sudah menjadi ritus tahunan juga bagi kita. Mengumandangkan tema tahunan, orientasi pelayanan. Ini sesuatu yang baik. Mau lihat tema dituhani. Nama baik kita boleh gak disongoni. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya tidak mau hendak cepat-cepat, tidak mau hendak buru-buru, dan juga tadi sudah di dalam doa. Saya menduga di benak kita, ya mungkin sebagian terbersit fakta, dan seperti sudah didoakan tadi sekali lagi, ini adalah tahun akhir periode. Secara alami sudah mulai cari ancang-ancang, membuat rancangannya. Tidak salah. Merancang itu tidak salah. Tetapi perlu hikmat surgawi. Bukan hikmat dunia. Sadar dan hati-hati. Perlu hikmat surgawi. Hati-hati dan hati-hati. Periode itu sangat terbatas. Tetapi perjalanan iman dalam pelayanan itu sampai Maranatha. Lalu jejak macam apa yang akan membekas di dalam perjalanan pelayanan iman kita di tengah-tengah dunia yang tidak selalu baik-baik saja. Karena itu Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita yang ada di sini, sejenak saya mengajak kita semua, kiranya boleh berkenan di hati Ibu Bapak semua kita yang ada di sini. Orientasi 3 tahun orientasi pelayanan dalam periode ini. Tahun pemberdayaan berakar dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16. Aku telah memilih engkau dan menetapkan engkau supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pemberdayaan yang berbuah, dan itu terjadi pada saat pandemik. Pelayanan di tengah-tengah gereja tidak berhenti pada saat pandemik berjalan. Lalu tahun kedua periode ini 2022, tahun kesehatian.
Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Walau banyak perbedaan, dan memang di tengah perbedaanlah diserukan kesehatian, dan tetap satu tujuan, memuliakan Tuhan. Berdaya, bersehati, bahu-membahu, menyelesaikan. Dalam doa juga ternyata disebutkan tadi, disampaikan kepada Tuhan, syukur terima kasih, menyelesaikan hutang besar. Bukan hanya uang, tapi banyak bangunan harus diselesaikan dengan baik. Puji Tuhan, periode yang penuh kerja keras, kalau tidak mau disebut penuh berkat. Tapi orang yang bekerja keras adalah orang yang diberkati. Suka atau tidak suka dengan perjalanan pada saat periode ini, suka atau tidak suka, keberdosaan, kodrat kita yang tidak sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya sampaikan, kerja keras. Kalau dulu mungkin masih ada dalam ingatan kita, walaupun mungkin itu tidak selalu terdengar lagi, kalau ada kopi sigara rutang. Sekarang ini, periode ini boleh disebut periode sigara rutang. Suka atau tidak suka. Terakhir, sokomer pikir harus kita lunasi. Lalu Sinode Godang 2022 memutuskan, suka atau tidak suka, pelaksanaan sentralisasi keuangan. Dan itu dilakukan di tahun 2023 pelaksanaannya dengan tahun penata layanan, profesional dalam pelayanan. Sebagai tanda mengerjakan keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Mungkin kita merasa seperti tiba-tiba saja dijalani dengan cepat-cepat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya suka merenung, terutama kalau sudah tanggal akhir bulan. Bila tiba tanggal itu, saya membayangkan, kurasa begitu perasaan saya. Pimpinan kita berlima bersama dengan preses sepertinya tidak bisa tidur. Waduh, melitindo. Begitu istilah yang suka saya baca di dalam grup. Lalu bila bisa terpenuhi, amanlah dia tidur. Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya membutuhkan kerja keras sejak awal. Dan tentu membutuhkan kerja keras lagi. Banyak hal dalam sentralisasi keuangan kita harus dibenahi dan harus disempurnakan. 3 kata kunci dalam perjalanan orientasi pelayanan kita. Itu menjadi kekuatan. 3 kata kunci dalam perjalanan iman dalam pelayanan. Pemberdayaan yang tak pernah henti. Kesehatian yang tidak boleh pudar apalagi hilang. Dan profesional dalam penata layanan yang terus bertumbuh menghadapi perubahan-perubahan. Lalu sekarang, tahun oikumenis inklusif, proaktif, HKBP kita proaktif menghadirkan kebaikan Tuhan bagi semua. Di tengah kemajuan yang sangat luar biasa, 4.0 yang kita jalani. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu tidak mudah. Bahkan sangat berat, sangat sulit, tetapi bukan tidak bisa. Firman Tuhan, itulah amunisi kita, itulah daya kekuatan kita di semua keadaan dan waktu. HKBP untuk dunia, HKBP untuk Indonesia. Visi menjadi berkat, dream yang berwujud
dalam panggilan pelayanan, sehingga HKBP sungguh-sungguh mengindonesia, sungguh-sungguh mendunia. Tahun 2024 Juni ditetapkan juga menjadi tahun 125 tahun sending. Kita menjadi surat Kristus yang boleh dibaca oleh semua orang dan diharapkan menjadi berkat bagi dunia. Misi kita 12 misionaris akan dipersiapkan untuk diberangkatkan sebagai respon atas kebaikan Tuhan bagi HKBP. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh gerejanya. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang percaya. Dan Tuhan katakan, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di awal tahun, di akhir periodisasi. Sekali lagi, bukan hendak mau cepat-cepat, bukan mau hendak buru-buru, tapi faktanya begitu. Tahun akhir periode ini untuk memasuki periodisasi yang berikut. Kita dihantar oleh firman Tuhan dengan tahun orientasi pelayanan oikomenis inklusif. Dengan latar firman Tuhan yang telah saya baca tadi. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan bagi orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Tema besarnya HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Lalu bagaimana kita menerjemahkan ini dalam realitas hidup sehari-hari? Kita semua bertanggung jawab untuk keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Panggilan yang harus kita usahakan, tanggung jawab iman yang harus kita jalani tahun ini, dan bukan hanya tahun ini, tapi seterusnya. Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tahun oikumenis inklusif. Kita diingatkan, kita disadarkan bahwa dunia oikos dan nomos oikumenis, dunia rumah Tuhan, tempat kita tinggal bersama yang harus dirawat dengan hukum Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Oikumenis inklusif, terbuka mengasihi semua. HKBP proaktif merawat rumah Tuhan, merawat dunia, menghadirkan kebaikan. Tugas kita mengenang, kita semua di sini, Naposo Bulung, remaja, sekolah minggu. Tugas kita bersama merawat rumah Tuhan. Proaktif, karena tanggung jawab. Itu artinya masing-masing kita aktif dan memiliki inisiatif untuk memakai setiap kesempatan yang ada, mengambil tindakan tegas untuk menghadirkan kebaikan Allah bagi semua dengan adaptasi yang baik, berani dan tekun. Sekalipun mungkin ada orang yang membenci, bahkan mungkin mempersekusi, bahkan mungkin menganiaya, karena kamu adalah anak-anak Bapa, seperti Bapa yang menghadirkan, yang menerbitkan matahari dan hujan bagi orang baik, bagi orang jahat, bagi orang benar, bagi orang yang tidak setia. Menghadirkan kebaikan Allah, tidak memandang muka, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan. Seruan tahun ekumenis tahun ini menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Menghadirkan kebaikan Allah, kiranya itu sesuatu yang terpatri dalam di hati kita. Itu menjadi panggilan, itu menjadi penanda, bahkan itu menjadi naluri kita.
sebagai anak-anak Bapa di surga. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita amunisinya. Kebaikan-kebaikan surgawi, segala yang ada di surga, kebaikannya sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus yang lahir dan mati untuk kita. Allah mengasihi kita tanpa batas. Hukum dunia dilampauinya. Kalau kita membaca teks ini, sebelumnya Yesus berbicara tentang hukum pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bagi kita yang mendengar itu keras memang. Tapi di dalam kenyataan hidup sekarang ini, jauh lebih keras dari situ, jauh lebih primitif dari situ. Hanya karena uang 10.000 mungkin, atau hanya karena kata-kata hinaan yang disampaikan, bisa kehilangan nyawa. Lebih berat. Kejamnya dunia kalau tidak ada hukum kasih. Apa yang pernah Musa lakukan untuk membuat kebaikan di tengah-tengah umat? Memang sesuatu yang lebih normal itu. Ada ganjaran untuk setiap hal jahat yang dilakukan. Walaupun tidak harafiah, mata ganti mata. Pasti banyak orang yang berbuat salah saat itu. Tapi bisa kita bayangkan kalau ada yang jahat, lalu matanya dicongkel. Tidak mungkin seperti itu. Tapi ada silihnya, ada gantinya untuk membayar kesalahan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan katakan kepada kita hari ini, menghadapi dunia yang tidak baik-baik saja ini, bagaimana kita terus menerjemahkan, melakukan seperti yang dilakukan oleh Bapa, menghadirkan kebaikannya, kasihnya yang tidak terbatas. Menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Bukan kebaikan kita, tapi kebaikan Allah. Kebaikan kita, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan kita sering tidak adil, pilih-pilih. Kebaikan kita sering musiman, tidak mencintai kesetiaan. Musiman terutama ketika ada kepentingan. Kebaikan kita sering tidak disertai kerendahan hati. Sering merasa seperti Tuhan terhadap sesama. Mika katakan apa yang baik. Hai anak manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Allah kepadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Tahun oikumenis inklusif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, laki-laki dan perempuan, tua muda, miskin kaya, semua yang ada di seluruh aspek kehidupan kita di dunia ini. Menghadirkan kebaikan Allah dalam dua konteks seperti juga tadi sudah didoakan. 14 Februari nanti kita akan mengadakan pemilu besar, pesta demokrasi, memilih yang memimpin bangsa kita. Dan di bulan Oktober, periodisasi juga di dalam gereja kita. Hampir pasti, sebagai orang atau sebagian orang, bahkan mungkin dirinya ingin dijagokan. Pasti itu ada. Dan kita sudah pahami bersama, lihat bersama semua, masing-masing ada benderanya. Ada kompetisi tingkat tinggi. Dan juga macam kebaikan dalam tanda kutip. Macam pendekatan yang akan dilakukan. Mulai dari janji di masa depan dan juga janji awal. Karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita yang hadir di sini, jemaat yang dikasihi Tuhan,
miliki ingatan yang baik. Jangan amnesia, terutama saat kebaikan-kebaikan disuguhkan. Enak, kata nenek moyang kita, tabo unang tordal tupang, paet unang tordibursikon. Hati-hati. Tugas kita menghadirkan kebaikan Allah untuk semua. Doakan, ekspresikan cinta kasih tanpa pamrih kepada semua. Kita doakan bersama-sama, dan mari kita doakan Indonesia sejahtera, Indonesia damai, adil makmur, Indonesia tetap mengindonesia, merawat keberagaman. Itu yang harus kita doakan. NKRI harga tanpa tawar, itu yang harus melekat di hati kita. Dan mari kita pahami bersama, mereka yang akan memimpin kita, bahkan yang menjadi wakil kita nanti, teman kita bersama-sama menghadirkan kebaikan untuk memperhatikan orang-orang miskin, orang termarginal, orang yang tertinggal. Memperhatikan juga kebaikan alam, ekologi, mereka teman kita. Demikian juga untuk menciptakan damai sejahtera di bumi Indonesia. Menghadirkan kebaikan, merawat kebaikan. Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, yang harus kita hadapi dengan tema tahun Oikumenes Inklusif ini, di tengah-tengah gereja kita, doa saya sejujurnya, setulusnya kepada Tuhan, jauhlah dari kami, dari kita, bendera-bendera atau kompetisi senyap maupun terang-terangan. Jauhkan kata kita itu, bukan kita itu. Jauhkan jargon rohani yang bisa membuat celah pada akhirnya. Jauhlah dari model-model yang seperti kita lihat di republik kita ini. Tobatlah kita. Panggilan kita menghadirkan kebaikan Allah untuk semua, bukan kebaikan kita sekali lagi. Mengapa? Sehebat apapun kita, sebaik apapun kita tetap tidak sempurna. Akhir-akhirnya bisa ada penyesalan. Tetapi kalau menghadirkan kebaikan Allah, maka kerja keras, pengorbanan, bahkan mungkin air mata, doa yang tak henti, bahkan ketika dikata-katai, diomongi dengan kata-kata yang pedas, dihina, diejek, bahkan tidak ingin berjumpa, saking tidak siap untuk memikul sesuatu. Kalau kebaikan Allah kita mau hadirkan, ia siap memikulnya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Pasti karena dia bisa berkata seperti yang dikatakan Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalam aku. Seperti Yesus menghadirkan kebaikan Bapaknya, dia mau mati, dia mau direndahkan serendah-rendahnya. Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menghadirkan kebaikan Allah, pikul bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang dimuliakan. Tidak ada yang lain bagi kita selain menghadirkan kebaikan Allah untuk semua. Allah telah mengaruniakan sekali lagi segala berkat rohani, itulah amunisi kita.
Jadi tidak ada alasan bagi kita sebagai orang yang percaya, bagi kita sekarang umat Tuhan gereja HKBP, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghadirkan kebaikan Allah, karena kita sudah diberi modal kuat, firman-Nya. Mari kita hadapi dunia yang tidak selalu baik-baik saja dengan kekuatan firman Tuhan. Kasih Allah untuk semua, bagi orang jahat, bagi orang baik, bagi orang benar, dan bagi orang yang tidak benar. Tuhan menguatkan kita melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, Engkau melihat kami semua dari tahta kudus-Mu saat kami bersama-sama di tempat ini. Dan kami bersama-sama beribadah kepadamu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tanpa Tuhan bersama kami tidak dapat mencintai Tuhan dengan setulus hati kami. Kami tidak dapat melakukan keadilan. Kami tidak dapat mencintai kesetiaan, bahkan berendah hati, jika bukan Roh Tuhan dan firman-Mu tinggal diam di dalam benak kami masing-masing, di dalam hati kami. Berkati kami Tuhan dan firman yang kami dengar. Mampukan kami Tuhan sebagai gereja untuk tetap taat setia mengikuti cara hidup-Mu. Engkau Tuhan kami, junjungan kami. Kami mau setia, gereja-Mu mau setia, umat-Mu mau setia. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, lekatkanlah firman-Mu itu di dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang lahir di kandang domba di Bethlehem, mati dan bangkit untuk keselamatan kami, keselamatan dunia. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin.